Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat yang paling istimewa, yang paling besar adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan selalu ke haribaan baginda agung Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat dimanapun berada, sahabat pecinta Gia Upo yang tercinta, pada malam hari ini saya lagi ada di suatu tempat yang memang angker ya, yang sangat angker ini. Dan saya berharap semoga sahabat semuanya pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan sahabat, kali ini saya hanya berdua sama kameramen ya. Jadi saya akan menelusuri dan terus akan berusaha untuk menjumpai daripada yang suro ya. Yang intinya walaupun dalam keilmuan yang suro itu memang bukan tandingan saya ya, tetapi saya yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan pertolongan bagi siapapun yang membela akan ajarannya yang benar. Pasti suatu saat nanti Allah akan berikan kemenangan. Dan saya minta doanya dari sahabat semuanya agar misi dan tujuan saya di sini mendapatkan ridhonya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya untuk menelusuri ke tempatnya Eyang Suro, saya akan berdoa dulu, bertawasul dulu, dan bersalawat dulu ke baginda agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan berkahnya salawat insya Allah Allah akan permudah semua permasalahan hidup kita. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali muktahimin ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al
mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan dan juga kekuatan. Walaupun saya berdua dengan kameramen, tetapi kekuatan Allah itu lebih dahsyat dari semua kekuatan yang ada di muka bumi ini. Baik sahabat, saya akan mulai untuk melanjutkan perjalanan ya sahabatnya. Dan saya ini mendengar kabar-kabar ya dari warga bahwa di tempat ini sering kelihatan atau sering digunakan dari pengikutnya Eyang Suro ya. Karena Eyang Suro itu mengajarkan amalan yang memang itu harus diterakati ya, harus sholawat. Nah, mereka itu diarahkan holwatnya tempat-tempatnya angker gini. Ini sangat angker sahabat. Ini auranya sangat kuat dan juga hawanya ini gimana ya? Bikin merinding. Mungkin saya di sini akan mencari, siapa tahu di sini ada salah seorang pengikut daripada Eyang Suro yang lagi berdalam ilmunya ya. Dan intinya saya di sini ingin agar mereka yang sesat itu, yang disesatkan sama Eyang Suro itu bisa sadar ya. Dengan bermula dari bawah ya, kalau langsung dengan berhadapan dengan Eyang Suro kayaknya berat ya bagi saya. Tapi kalau menghadapi mereka yang terpengaruh, insya Allah kekuatan mereka masih di bawah ya, dan masih bisa cepat-cepat disadarkan ya, karena belum begitu terpengaruh lebih jauh dengan ajaran Kiai Suro. Hati-hati ya, kamu kamera. Ini jalannya ini banyak duri dan licin. Tempat ini adalah juga pegunungan ya, jadi sering hujan. Nah, dan ini adalah ini salah satu bendungan. Sahabat. Ini terdengar suara bisikan-bisikan. Ada terdengar bisikan-bisikan yang memang banyak ini, ragam bisikannya. Ada suara kayak suara perempuan, ada suara kayak hewan. Tapi di sini kok yang saya dengar, bentar ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syirullah, datullah, sifatullah, wujudullah, asma'ullah. Astagfirullahaladzim. Ada bisikan-bisikan suara hewan babi sini. Coba kamera kita ke depan. Ini kayaknya nih ada di gak jauh di tempat sini. Hati-hati ya. Jaga pikirannya jangan sampai kosong. Karena makhluk gaib itu cepat untuk bisa mengganggu kita dan habis kita kosong dan melamun. Hati-hati.
Astagfirullahaladzim. Coba itu malam-malam tempat yang angker gini kok ada yang lagi kayak semedi. Khusus sekali ini semedi ini. Kita akan ini ya sahabat, kita tanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum bang. Mas, lagi apa sampean mas? Malam-malam kok ada di bawah pohon gini mas? Cari nomor ya mas ya? Cari togel ya? Wah sahabat ini kusuk lagi. Mungkin dia lagi mengamalkan sesuatu ini. Mas, ada perlu apa kesini? oh saya kira sampean tidur. Enggak, saya masa kaget ini. Kan kalau jam segini malam-malam begini ini layaknya orang-orang itu udah pada tidur ya, di atas kasur yang empuk. Ini malah kok sampean di bawah pohon sambil dikerebutin itu semut sama nyamuk. Itu bukan urusan Anda. Bukan urusan saya, tapi saya ingin tahu karena saya kesini itu memang ada petunjuk. Jadi orang warga ya, kasih orang warga katanya di wilayah sini memang sering ada orang yang melaksanakan kayak ritual-ritual itu. Nah, ternyata ya saya lagi melakukan amalan. Amalan. Oh ya bagus mas kalau makan amalan, tapi amalnya bagaimana mas? Bukankah kita kalau punya amal itu diamalkan di tempat-tempat yang suci, di masjid, di musola? Oh ya mas, setiap sesuatu amal tentu ada gurunya ya. Apa boleh saya tahu siapa sih yang menyuruh sampean melaksanakan amal atau ritual di sini? Saya ingin tahu saja siapa gurunya. Yang menyuruh adalah Mbah Suro. Ya sahabat, ternyata benar kata warga. Di sini adalah banyak dari pengikutnya Mbah Suro untuk melaksanakan ritual. Dan ini diantaranya adalah orang ini. Dan ini sahabat, suatu kewajiban saya supaya dia jangan terlanjur masuk dalam perangkat atau tipu dayanya Ki Suro. Hei mas, apa yang sampean inginkan dari Ki Suro? Saya ingin kaya. Ingin kaya? Ya kalau ingin kaya jangan begitu caranya mas. Dengan usaha, dengan kerja. Ingin kaya malah tengah malam duduk di tempat yang angker gini. Apa sih yang didapat kalau duduk terus di sini? Kalau nggak kerja yang nyata. Saya ingin kaya instan. Oh, kaya secara cepat gitu. Iya. Dengan cara apa itu mas kalau saya boleh tahu? Seperti orang-orang. Iya kan orang-orang kan kerja. Hah? Semuanya ke Mbah Suro, ada yang minta tuyul. Tuyul. Minta pesugihan. Oh jadi banyak caranya untuk menuju kekayaan dari Mbah Suro ya. Kalau sekarang yang mas sekarang ini tujuannya ini dengan tuyul apa dengan apa? Ngepet. Astagfirullahaladzim. Berarti ini
Mas ini, orang ini cari kekayaan dengan cara menjadi babi ngepet gitu. Iya. Astagfirullahaladzim. Apakah selama ini sudah berhasil? Belum? Belum, dan masih dijalankan. Oh, masih melaksanakan ritual ya. Mas, sebelum terlanjur ya, saya ingatkan, saya sarankan, carilah kekayaan, carilah harta benda itu yang halal, bukan dengan cara ini. Itu bukan urusan Anda. Memang bukan urusan saya, tapi ini kewajiban saya untuk mengingatkan, karena apa yang saya sampaikan ini sudah bertolak belakang dengan hukum yang sebenarnya, hukum Islam. Kalau pengen kaya jangan begini caranya, ada cara-caranya dalam hukum Islam. Meminta sama Allah malam, mengangkat kedua tangan, tahajud, siangnya sholat duha, itu caranya meminta rezeki. Tapi lama. Kamu instan. Tapi percuma, instan yang nantinya akan bikin kesengsaraan, tahu nggak? Nah, itu urusan saya. Memang itu urusan sampean, itu hak sampean, tapi cara dan jalan yang salah. Makanya saya ingin luruskan biar sampean itu bisa mendapat harta benda itu dengan cara yang diridhoi sama Gusti Allah. Ngerti nggak? Sekarang mendingan sampean tinggalkan Kisuro, dan lebih baik ikut saja sama saya ke pondok Gus Idris, guru besar kami. Biar hidup sampean itu berarti, hidup sampean itu mendapatkan rahmat dan keriduan Gusti Allah. Nanti harta benda dapat, ridho Gusti Allah dapat, dan selamat dunia akhirat. Begitu. Persetan dengan semua itu. Astagfirullah. Jadi gimana Mas? Jadi tetap aja mau ngikutin Kisuro yang salah itu, yang sesat. Lebih baik Anda sekarang pergi di sini. Walaupun sampean nggak nyuruh saya pergi, saya akan pergi sendiri kok. Ya udah silahkan. Tapi saya ini nggak tega sama sampean. Saya bukannya membenci sampean, bukannya saya ini ikut campur urusan sampean, tapi saya ini ingin supaya sampean itu nggak salah jalan begitu, Mas. Sebelum semua terlanjur, silakan Anda pergi. Astagfirullahaladzim, ya Allah, semoga Allah berikan hidayah sama kamu Mas ya. Semoga Allah memberikan nur cahaya kebenaran. Sudahlah, ayo ikut sama kami. Aku pergi. Kalau saya nggak mau pergi gimana? Ini semua gara-gara Kisuro ini yang membuat kamu ini masuk perangkat yang sesat. Sekarang mau gimana? Sekarang tunjukkan. Sekarang Kisuro ada di rumah enggak? Biasa kasih pelajaran itu yang namanya Kisuro, biar kamu itu tidak lagi ikut sama dia. Ayo saya ke sana. Sekarang juga. Kamera. Bahaya nih kayaknya nih.
Ini bukan dia kayaknya. Saya Kisuro. Astagfirullahaladzim. Anda mau apa? Ini Kisuro. Tuh Kisuro. Anda mau apa? Dengar Kisuro. Kamu itu telah banyak merugikan banyak orang. Kamu itu telah membawa banyak orang untuk ke jalan yang salah. Kamu harus taubat dan hentikan perbuatan kamu dan anak ini Kisuro. Tobat. Tolong tinggalkan. Kisuro, anak ini tolong tinggalkan. Biar anak ini ikut sama saya dan ikut sama kamu Suro. Anda bilang saya harus tobat. Ya. Anda jangan pernah ganggu anak ini. Karena saya tidak rela melihat saudara saya ada dalam jalan yang salah gara-gara kamu Suro. Dan setiap siapa saja yang di depan mata saya ada kemungkaran, ada kedoliman, maka enggak akan saya diamkan, pasti akan berhadapan dengan saya. Tahu Pak? Ini sudah melakukan perjanjian. Apa yang saya lakukan, dia lakukan. Tapi dia belum mendapatkannya kan. Itu semuanya omong kosong kamu Suro. Kamu jangan iming-imingi dengan kekayaan, dengan harta benda yang melimpah. Tapi ujung-ujungnya dia akan sengsara. Kamulah penyebabnya Suro. Berarti kamu sekarang harus berhadapan dengan saya. Ini gara-gara kamu Suro. Segitu kemampuan Anda. Diam kamu Suro. Kamu jangan sombong. Yang pantas sombong itu Gusti Allah. Pakaiannya Gusti Allah itu sombong. Ya, kalau manusia kayak kamu, tidak ada sedikit pun untuk sombong. Silakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rasakan, kamu akan saya bakar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Loh, kemana? Ya, lari. Ini dia ke sini ya. Udah, dia.
Emang sini nggak ada, sini nggak ada. Nggak ada. Wah, dari kemana dia? Kasihan juga dia ya. Allah. Hei, Suro. Kau jangan kabur, Suro. Kasihan orang itu ya. Sangat cepat sahabat dia larinya. Mungkin dia dikendalikan oleh kekuatannya yang Suro. Dia lega sadar dan dia nggak mau untuk saya ajak ke jalan yang benar. Mungkin suatu saat nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih hidayah dan dia bisa kembali ke jalan yang diridhoi sama Allah. Astagfirullahaladzim. Saya sangat kasihan ya bagi mereka yang begitu sangat lemah imannya. Akhirnya dia terbujuk rayu dengan rayuan setan iblis, menjanjikan kesenangan hanya saat. Nah, saya berharap semoga sahabat semuanya selalu dikuatkan keimanan, keislaman, dan dijaga dari godaan-godaan setan yang terkutuk. Sahabat, sehabis ini mungkin saya akan mencari ya kemana dia perginya dan akan tentunya ke tempatnya yang Suro. Dan sampai sini closing dulu ya kameramen ya, dan saya minta doanya semoga semua usaha saya ini nggak sia-sia. Usaha saya ini selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya ini saja sahabat dengan kalimat wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.